Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi bersama saya ya teman-teman sosial media dimanapun berada. Yang khususnya untuk mempunyai usaha dekorasi kecil-kecilan rumah-rumahan yang mini-mini dekorasi lah ya. Untuk memberanikan diri berusaha tetap menjalani usaha khususnya di bidang dekorasi. Hari ini saya lagi mau buat mirror nama yang pengantin ya untuk acara kecil-kecilan lah, ijab kabul sekalian wedding di situ ya sekalian. Jadi ini kan kemarin sudah terpakai. Stikernya pakai stiker foto, ngeprint pakai kertas print biasa aja. Jadi kacanya juga ini kaca buatan sendiri bekas lemari yang tidak terpakai lemarinya ya, yang sudah rusak, jadi kita gunakan untuk mirror ini. Ini saya lagi ngelentein menggunakan deterjen atau cuci piring. Cuci piring untuk sabun ekonomi cuci piring ya, untuk ngelepas kacanya. Jadi nanti setelah dilepas kita mau bakalan tempel stikernya lagi. Untuk kegiatan mau di hari Jumat ya, pemasangan dekorannya di hari Kamis. Jadi setelah kita olesi pakai larutan deterjen cuci piring ya, kita lapisi aja, kita oles-olesi pakai air yang sudah tercampur air deterjen biar supaya dia lepas, daya rekatnya lepas. Tapi kita biari dulu lah, sambil kita tunggu airnya meresap ke bagian kaca atau cermin. Jadi kita biari beberapa menit lah untuk setelah kita basahin ya di permukaan stikernya. Nanti kita tunggu beberapa saat sambil kita menggunting stiker yang bakalan kita mau tempel lagi ya teman-teman. Ini stiker yang udah kita print. Stikernya ini tinggal kita ukir dengan gunting. Habis itu sesuai dengan bentuk aja lah. Kalau masalah abjadnya tinggal tergantung teman-teman ya, mau pakai abjatan apa. Ini jadi sembari kita menunggu stikernya basah, lalu sebelum kita angkat kita tinggalilah untuk menggunting bagian stiker yang bakalan mau kita tempel nanti teman-teman. Ini cara sederhana ya, cara sederhana untuk kita agar kiranya kita bisa membuat sendirilah di rumah. Kalau ini sih saya pesan sama adik saya ya, karena memang kami ada usaha kecil-kecilan untuk cetak foto atau ngeprint berkas atau untuk ngeprint lamaran kerja pas foto. Jadi ini kita sekalian beli kertas stiker. Kertas stiker ini ya fungsinya untuk ini, untuk membuat inisial nama si pengantin atau statin ya, calon pengantin, untuk di setiap momen acara apapun itu, acara hitan, sunat rasul, ijab kabul ataupun wedding ya, kita tinggal ngeprint aja lah di rumah ya. Kalau teman-teman nggak ada alat printnya ya udah tinggal pesan aja sama si abang-abang tukang print di pinggir-pinggir jalan ya. Kalau mereka tidak menyiapin kertas stikernya, kita beli aja kertas stikernya. Paling harga sebungkusnya itu kalau nggak salah 20 ribuan ke atas, tergantung di daerah masing-masing ya teman-teman. Jadi kita kali begini aja lah, daripada kita nyetak-nyetak di luar. Kalaupun nggak ada ya, kalaupun bisa dikerjai ya dikerjai sendiri, kalau memang di rumah ada mesin printnya sendiri ya. Tapi kalau saya, karena adik saya memang tukang seperti ini ya, saya tinggal suruh dia aja. Saya paling ukur tinggiannya, ketinggian huruf, lebar huruf,
stiker yang bakalan mau ditempel di bidang cermin yang kita bawa nantilah untuk di dekoran. Jadi memang harus kita ukur lah, jangan asal-asal juga, karena kan bidang yang harus ditempel itu kita sesuaikan ya, seberapa tinggi, seberapa lebar, untuk biar supaya mencukupin di bidang cermin atau dimanalah sesuatu stiker itu kita tempel. Setelah sudah dapat ukuran tinggi huruf sama lebar huruf, baru kita cetak ya, kita ukur sedemikian rupa, lalu kita printkan lah untuk menempelkan hasil apa kita tadi, hasil nama atau inisial yang bakalan kita pergunakan ya di acara yang bakalan kita dekor nantilah. Ini nanti ada kegiatan sesudah ini kita mau cek lokasi untuk di bulan 6 ya. Di bulan 6 ada mau minta juga wedding. Jadi kita mau menyesuaikan tempat, mau lihat tempat, mau cek lokasi, sama berceritalah apa yang harus mau dibuat, apa yang harus mau dibawa nanti di sana, warna apa, kain yang dibutuhkan. Jadi nanti kita sudah janji hari ini mau lihat dulu tempat dan lokasinya, agar kiranya kita bisa menyiapkan atau mengumpulilah, atau nanti kita juga enak bakalan bicara sama kawan yang di bagian pihak teratak ya, karena kita kan teratak belum punya, kita cuman ngebooking acara aja. Kalau teratak kita kerjasama sama temen. Jadi nanti setelah ini kita bakalan ke rumah yang bakalan mau pakai jasa kita ya. Ini setelah kita ukir, setelah kita tulisannya selesai, kita rasa tulisan yang lama sudah basah dan sudah tidak merekat lagi, kita angkat aja menggunakan pisau silet ya. Pisau silet itu cuma ngambil ujungnya aja biar supaya terangkat. Jadi seperti ini dia, sudah gampang kan teman-teman. Jadi kita tidak perlu membersihkannya lagi ya, tinggal ngelap pakai kain kering aja. Kalau kita nggak menggunakan sabun deterjen atau sesuatu yang bisa mengangkat di bagian kaca, media kaca itu, atau menggunakan air aja, itu kadang susah ya untuk menghilangkan daya rekat stikernya ya. Jadi saran saya untuk teman-teman, kasih air juga dan dikasih deterjen. Kalau saya pakai deterjen ekonomi nih, deterjen ekonomi, karena di rumah juga pakai cucian pas lagi ada itu, jadi saya pakai itu aja lah, nggak pakai yang macam-macam. Buktinya ini gampang cara rekatnya, udah tinggal gampang lah, daya rekatnya nggak separah kalau kita menggunakan air aja ya. Pakai bahan bakar minyak juga bisa, pakai bensin ya, pakai pertalite itu bisa juga, tapi yang gampang aja lah pakai sabun deterjen ini. Alhamdulillah ya udah, sudah lepas rekatannya, sudah gampang melepaskannya. Jadi nggak bisa kita susah-susah payah lah untuk melepaskan stiker yang menempel di kaca tadi ya. Tinggal ngelap gini lah, kita lap. Udah, setelah kita lepas, kita lap, lalu nanti sudah kita anggap kering kacanya, kita boleh menempelnya dengan stiker yang baru. Tuh sesuai dulu, kita ukur gimana bentukannya, bagusnya. Kalau memang sudah bagusnya kayak gitu ya udah, kita tempel, kita buka satu persatu teman. Ini atas nama Lisa dan Dandi. Mudah-mudahan calon pengantin yang melaksanakan ibadah sunat
Rasul atau ibadah yang akan dilaksanakan di hari Jumat nanti menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah dan warohmah ya. Kami doakan. Ini pun pasangan ini kemarin menggunakan box hantaran pakai punya kita juga. Sebelum kegiatan mereka kan ada acara hantaran ya. Jadi menggunakan jasa box hantaran kami juga kemarin. Setelah acara box hantaran itu atau lamaran, di Jumat inilah mereka melaksanakan ijab kabul untuk saling mengikat janji dan menjalani hidup berkeluarga bersama. Mudah-mudahan menjadi pasangan yang baik, pasangan yang nanti diridhoi, pasangan yang nanti kiranya bisa menjadi pasangan yang taat untuk beribadah, taat untuk menjalankan kehidupan ini menjadi kehidupan yang baik, diberi omongan, diberikan keturunan yang baik juga. Mudah-mudahan nanti di waktu acara juga tidak terjadi apa-apa ya, diberikan kemudahan untuk menjalani acara tersebut ya. Ini saya rasa karena saya lihat bentukannya sudah bagus, saya tidak setel-setel lagi, udah saya rekatkan aja lah langsung. Karena kalau saya rekatkan di waktu acara nanti takut kelamaan ya, jadi saya rekatkan aja lah di rumah. Karena pun daya rekatnya lumayan cukup lama ya. Daya rekatnya bagus, tidak gampang terlepas juga untuk stikeran ini. Jadi kalaupun kita tempel di rumah dengan jarak waktu lama, dia masih merekat lah, asal tidak terkena air atau tidak terkena apa-apa ya. Karena saya udah sering juga menggunakan kertas stiker ini pakai dasaran kain juga, lumayan lah bisa untuk bedrop atau untuk inisial di saat menempel di bagian belakang dekoran. Tapi harus kita lapisi dengan kain ya teman-teman, jangan langsung ke triplek. Kalau langsung ke triplek kadang mau terlepas dia. Jadi dasar tripleknya harus kita lapisi dengan kain kita, lalu baru kita tempel dengan stiker ini. Mudah-mudahan awet rekatnya, tidak gampang lepas ya. Untuk di kaca ya lebih rekat lagi, karena kan bagian kaca itu halus ya, tidak sekasar di triplek. Tapi kalau di bagian triplek itu kan kadang triplek itu kan berpori ya, walaupun sudah dicat kadang tripleknya tidak rata, begitu juga berpori. Di situ yang menyebabkan stiker bisa lepas sendiri ya. Untuk kalau dibilang efisien ya, saya efisiennya seperti ini kalau saya sih, tapi ya mudah-mudahan di setiap pendekor punya cara masing-masing ya. Ya kalau saya sih gini aja lah, kita kerjain sendiri, kalau masih bisa kita kerjakan sendiri ya. Tidak perlu nyuruh sana nyuruh sini lah. Ini kan sesuatu pekerjaan yang masih bisa kita kerjakan lain ya teman-teman. Ada juga yang model apanya tuh nempa ya, stiker di cutting ya, cutting stiker biasanya itu namanya. Ada yang modelnya tempahan di cutting stiker, dia tinggal nempel di lapangan lah nanti di tempat acara. Dia berbentuk tulisan hitam gitu aja ya. Kalau ini kan memang karena kita pakai stiker kertas printan, kita model tulisannya pun juga seperti ini, jadi masih kelihatan lah putih-putihnya ya. Sebenarnya kalau mau diukir juga bisa, dikorek bagian dalamnya ya dengan menggunakan pisau, tapi udah gini aja juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau yang model cutting stiker itu kan dia stikernya berbentuk tulisan aja gitu, jadi ditarik langsung lepas, tinggal tulisannya aja, tidak ada bentukan-bentukan yang ada di dalam seperti huruf D itu ya. Huruf D itu kan dalamnya ada warna putih,
Jadi kayak gitulah. Kalau kita nempa-nempa sendiri, kalau mau saya ukir juga bisa, tapi nggak salah, kita buat seperti ini aja teman-teman. Modelan tulisannya pun karena modelnya tidak pakai abjadnya ya, atau ejaan-ejaan fontnya itu berbeda-beda lah. Kalau yang tulisan zaman sekarang itu memang apa tuh nama fontnya teman-teman tahu? Teman-teman tahu ya, font yang cantik sekarang tuh yang apa tuh yang sering di undangan itu. Saya pernah cari tapi itu kayaknya prabayar itu, fontnya itu ya, dia harus prabayar kalau kita menggunakan font itu. Jadi biasanya saya sih pakai font rainbow sama apa tuh ya satu lagi, nama fontnya rainbow sama saya lupa, saya satu lagi tuh apa nama yang sering saya pakai ya. Jadi nggak apa-apa aja lah, seperti ini aja. Untuk tulisannya saya kadang berubah-berubah ya, nggak satu font aja, saya berubah bentuk biar nggak satu jenis. Sebelum kita tempel, kita itukan dulu lah, bersihkan dulu ya. Jadi diusahakan permukaan kaca itu tidak ada kotoran, abu atau segala macamnya lah, biar supaya stiker merekat dengan baik ya. Stiker itu dalam keadaan daya rekatnya lengket benar-benar ke kaca, tidak ada kotoran ya. Jadi dipastikanlah teman-teman untuk tidak ada kotoran yang menempel di bagian kaca yang bakalan kita tempel stiker. Ini tinggal menempel tanggal sama bulan ya, karena tahunnya sama, saya cuman buat tanggal sama bulannya aja. Untuk di tanggal 8 bulan 5 ya, bulan Mei. Untuk pemasangan di hari Kamis inilah. Jadi beberapa hari ini memang saya tidak ke bengkel. Semalam saya di rumah cuman ada kerjaan, dipanggil sama tetangga bagian depan yaitu depot air untuk menyelesaikan atau memperbaiki mesin brus galon ya, galon apa itu tong air ya, karena mungkin mati tidak hidup. Saya dipanggil untuk melihat mesin apanya, mesin depot airnya ya, untuk membersihkan mesin brus menggunakan motoran pencuci, mesin cuci untuk membersihkan apanya itu ngebrus pakai bagian dalam galon air isi ulang. Kerusakan cuman di bagian saklar aja ya, karena ini kan saklarnya bisa putar kanan putar kiri. Kerusakannya di bagian saklar aja. Setelah mengerjakan itu saya juga disuruh mengerjakan lampu bagian penerangannya untuk pengisian air galon juga, karena konslet katanya, jadi saya gantiin kabelnya. Alhamdulillah lah. Sembari mengerjakan dekoran kemarin buat bunga atau buat sesuatu yang mau dibawa di hari Kamis, ada pekerjaan masuk di sini juga. Inilah yang sudah selesai, stiker yang sudah saya tempel. Seperti ini jadinya teman-teman. Ya kalau teman-teman suka boleh dicoba, tapi kalau mau pakai cutting stiker tinggal pilih aja ya mau yang seperti apa. Kalau saya gini aja lah, saya gunakan stiker printan aja karena kan nggak gitu banyak, sambil nikmatin bergedel ubi nih. Untuk hari ini di hari Rabu tuh muatan tuh mau sikit-sikit saya muat lagi lah untuk kegiatan di hari Kamis nanti kita bawa ya. Setelah saya tempel seperti ini jadinya stiker mirror untuk kegiatan wedding di hari Jumat dan pendekorannya di hari Kamis. Sesuatu yang sederhana sih, tapi mudah-mudahan yang sederhana ini bisa menjadi daya jual atau tingkat keunikan yang kita punya di dekoran kita. Ini saya lagi posisi pengecekan lokasi untuk di bulan 6 ya. Itu istri saya yang baju hitam. Disinilah bagian nanti yang mau bakalan kita buat acara ya. Di sini bakalan ada dekoran lah di sini sama teratak
sama di ujung tuh dekoran, mau menggunakan dekoran kami juga, hiburan kami juga. Satu pakai di bagian kanan tuh untuk hiburannya. Jadi disinilah nanti yang bakalan kita hias di bulan 6 ya. Ini saya mau coba pakai benang apa tuh, benang sulam ya. Coba saya mau bikin bunga pakai benang sulam sambil makan siang lah, udah setengah hari sekitaran jam 12. Jadi sambil duduk makan saya mau motongi bunga ini. Saya mau coba buat bunga dari bunga ini ya. Setelah saya potongin, saya guntingin, nanti saya serut pakai sikat gigi agar dia bisa pecah benangnya ya, bisa tipis. Terima kasih. Al-Fatihah buat orang tua saya ya, Cumirin bin Saring.